Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, balik lagi di podcast dengan latar Coffee Day hari ini. Dan di sini saya sudah ditemani bersama teman-teman dari atlet boxing ya. Boxing Pertina Buol. Iya, baik. Ini adalah teman-teman yang kemarin mengikuti ajang di Donggala. Namanya apa boleh? Nama eventnya? Donggala Boxing Camp. Donggala Boxing Camp volume 2. Ini event pertama yang kalian ikuti untuk yang di luar daerah atau untuk boxing sendiri? Kalau yang lain? Boleh dikasih ya. Kalau yang lain baru. Kalau saya, adekku, dan 2 orang teman ini sudah pernah. Oh, berarti terbagi ya beberapa ya. Oke, baik. Nah, sebelum kita lebih lanjut ini teman-teman, kita akan sedikit berkenalan dengan semua teman-teman yang hadir di sini. Mungkin satu persatu. Dari yang paling muda, siapa yang paling muda berarti? Itu medali emas. Medali emas. Oh, oke. Kita dari yang paling muda dulu ya. Ini silakan. Nama, umur, sama dari sekolah mana? Nama saya Amar, umur 9 tahun, dari Minbuol. Iya. Oke, selanjutnya. Nama saya Fatur, umur saya 12 tahun, dari sekolah SD 18 dia. Dan 18. Iya. Oke, baik. Berarti siapa lagi sih? Langsung kita gilir dari sini saja. Nama saya Nuril Faldan Hasim, umur 16 tahun, dari SMK Negeri 1 Biau. Nama saya Nuril Waldan Hasim, umur 16 tahun, dari SMK Negeri 1 Biau. Nama saya Muhammad Rafli, umur 16 tahun, dari SMK Negeri 1 Biau. Nama saya Subandri Panigoro, umur 16 tahun, dari SMK 1 Biau. Nama saya Hairullah, umur saya 14 tahun, saya dari MT 1 Buol. Perkenalkan, nama saya Dev Gidarel Badika Jiat, umur 15 tahun, dari SMA 1 Biau. Baik, nama saya Danivers S. Basiro, umur saya 16 tahun, asal sekolah SMA 1 Negeri 1 Biau. Oke, baik. Jadi rata-rata berarti ada semua jenjangnya ya, dari SD, SMP sampai SMA. Ya. Oke, baik. Nah, ini tergabung di satu komunitas kah ini boxing yang ini? Iya. Nama komunitasnya apa? Buol Boxing Camp. Buol Boxing Camp. Ya. Oke, baik. Nah, ini berarti semuanya sudah lama menggeluti boxing atau ada yang masih baru? Ada yang masih baru. Ada yang masih baru. Yang mengikuti event ini? Iya. Mengikuti event ini juga masih baru. Itu kemarin yang mengikuti event ini berapa orang totalnya? 10. 10 dan semuanya dapat medali. Alhamdulillah. Masya Allah ya, luar biasa. Itu kalau untuk mengikuti kegiatan kemarin, itu prepare-nya berapa lama? Berapa bulan persiapannya? 1 bulan lebih. 1 bulan lebih saja. Ya. Oke, secara keseluruhan ya. Ya. Oke, baik, ini tadi sudah perkenalan ya. Kita dengar ini ada yang dari MIN, ada yang dari SD, SMP, SMA, semuanya ada. Nah, yang saya mau tanyakan, siapa yang mewakili dia atau semua mau juga boleh menjawab? Ya. Di antara semua cabur, bela diri ya terutama, kenapa pilih boxing? Apa sih asiknya boxing begitu dibanding cabur yang lain? Siapa? Mau memberikan? Silakan. Ya boleh. Ini siapa namanya? Rifki. Oh, Oke, silakan coba. Diwakili teman-temannya. Kenapa pilih boxing dibanding bela diri yang lain? Boleh, silakan kalau mau bicara. Ya, baik. Siapa? Rafli ya? Iya, silakan Rafli. Alasan saya pilih di cabang olahraga boxing Iya. karena dulu kakak saya pas di SMP sering dibully. Dan saya itu ingin memperkuat fisik biar bisa membantu. Oke. Sampai sekarang di SMA dia masih sering dibully. Masih sering dibully Ya. juga. Oke, itu di Buol ya? Ya. Luar biasa loh, kita beli apresiasi ya. Berarti memang dasarnya ingin lebih melindungi. Tapi kan ini banyak ya cabornya bela diri, ada yang karate, ada yang taekwondo. Kalau boxing kenapa? Memang lebih suka main tangan kah? Lebih suka tinju-tinju?
Lebih suka tinju-tinju dibanding yang ini ya. Oke, baik. Ini salah satu yang bikin saya salfok di antara semua para senior-senior ya, senior secara umur ya. Di sini ada satu yang ibaratnya kecil tapi dia raih medali emas. Boleh diceritakan bagaimana kesan pesannya kemarin setelah mengikuti event? Itu event yang keberapa sih? Ini siapa namanya? Amar ya. Amar itu kemarin event yang keberapa diikuti yang di Donggala? Event yang ke-1. Pertama kali. Ya. Gimana kesan mengikuti? Rasa bangga, terus kayak mencampur aduk. Gugup. Setelah menang, Bisa dapat emas? tidak menyangka. Tidak menyangka. Padahal lawannya jago-jago juga. Luar biasa ya. Ini boleh silakan. Kesan pesannya mengikuti event kemarin bagaimana? Bagaimana yang dirasakan setelah mengikuti event kemarin? Gugup dengan Apa lagi? Bisa mengalahkan lawannya. Itu bagaimana perasaannya? Senang ya? Iya. Ada rencana lagi kah ingin ikut atau kemarin sudah kapok? Ada. Masih ada ya. Makin panas juga, pengen ikut lagi ya selanjutnya ya. Oke, silakan dikasih ke temannya lagi. Bagaimana kemarin? Apa yang ingin diceritakan dari pengalaman itu? Silakan. Bagaimana kesannya mengikuti event kemarin? Senangkah? Gugupkah? Oke, boleh disuruh sama temannya kalau dia tidak bisa berkata-kata. Tidak, secara personal, bagaimana perasaannya sendiri mengikuti? Oke, langsung saja yang Rafli. Kesan saya itu pada saat mengalahkan lawan itu sangat senang ya, langsung hilang capeknya. Cuman pas kalah itu kayak kecewa, baru mau balas dendam. Agak panas ya berarti. Ya, Oke, silakan. Bagaimana perasaannya mengikuti kegiatan kemarin? Kalau dari saya sendiri agak kecewa sih, soalnya sudah pernah ketemu sebelumnya kan di event sebelumnya. Oke. Jadi agak kayak sakit hati gitu. Oh, Kecewa, harusnya iya. ditaklukkan begitu ya. Ini agak Ada, kecewa. iya. Jadi kalau ada event selanjutnya bertemu lagi masih pengen. Ya, boleh. Oke, ada juga ya campur aduk ya perasaan. Ya, selanjutnya siapa ini? Azam ya. Azam bagaimana Kalau kesannya kemarin mengikuti event di Donggala? Kalau dari saya sendiri, memang masih pengalaman pertama, jadi belum terlalu lihai di atas ring. Jadi memang langsung kayak gugup begitu dan ketemu lawan. Iya. Jadi pas ketemu lawan, ini tangan dan kayak aku ada mau begini. Tiba-tiba kehilangan jurus. Oke, jadi bagaimana bisa kembali fokus untuk melawan? Percaya diri sih. Percaya diri. Oke. Selanjutnya ada Dev. Kalau dari saya sendiri sih mas senang dan campur kecewa sedikit karena Apa kalah ini? di final. Oke, kalah di final. Itu kenapa bisa kalah berarti? Kurang optimalnya di mana? Apakah pengaruh gugup jadi kalah? Nafas. Oh, kurang kalahnya di nafas ya. Iya. Oke. Silakan selanjutnya. Bagaimana? Baik, kesan saya atas pertandingan kemarin itu sedikit kecewa karena kecewa tidak kenapa? sesuai dengan berat. Ekspektasi. Iya. Ekspektasinya apa kemarin? Emas, Perak. perak. Oh, oke. Dengan tidak sesuai dan berat badan juga. Kenapa? Karena kelas kan pun 60, 63, dia punya 60, 65, 67. Oke. Jadi sedikit kecewa karena bukan sesuai dengan berat badan sih. Oh, oke, baik. Oke, jadi ini kan kemarin waktu mengikuti event berarti itu antar apa ya? Kabupaten ya? Iya. Antar Sulawesi atau Sulawesi Tengah? Sulawesi, ada Sulawesi Oh, Barat. oke. Berarti Sulawesi ya? Iya. Nah, itu kemarin ada ketemu berarti banyak ya atlet dari daerah-daerah lain. Iya. Ada yang paling berkesan tidak ketemu lawannya yang di luar ekspektasinya mungkin?
Atau mungkin ada yang sudah prepare tapi ya tiba-tiba ketemu lawannya yang intinya di luar perkiraannya. Siapa? Kalau Ya. kayaknya saya, soalnya lawan saya itu Sudah pemain nasional. sudah pemain nasional. Oh, Jadi sudah. agak Ya, kaget. sepak terjangnya sudah sampai tingkat nasional. Iya. Jadi Soalnya sempat ciut. Iya. Terus agak kaget. Heeh. Dan pukulannya itu dang yang pas masuk pukulan di perut itu memang sudah terasa dang. Oke. Pukulannya orang-orang yang sudah di jenjang nasional begitu. Pada akhirnya setelah merasakan saling pukul, apa yang dirasakan? Apa yang di ini? Kecewa. Soalnya tidak mampu. Oke. Jadi di luar ekspektasi ternyata dapatnya yang sudah level jauh ya di atasnya Iya. ya. Tapi itu berarti bagus sebagai standar bahwa kau sudah bisa merasakan, oh yang selevel ini ternyata segini rasa pukulannya ya. Iya. Oke, luar biasa. Nah, kalau kemarin di event yang kemarin diikuti itu ada yang paling hampir mau tumbang tidak sih? Ada. Siapa yang hampir tumbang? Oke, siapa namanya? Suban. Coba, iya. Kenapa? Boleh diceritakan sedikit, Mas? Waktu itu kan lawan sudah pernah ketemu ulang. Ya, jadi kayak emosi begitu, terbawa emosi. Oke. Jadi pas di ronde 3 itu sudah capek sekali, jadi ganti di pas turun itu pakai oksigen. Itu yang hampir ini ya. Itu di mana yang kemarin hampir dihajar di bagian mana? Apa dulu? Kena di bagian mana? Banyak kena pukulan di kepala. Kepala. Oke. Itu yang paling ini ya. Nah, ini juga salah satu. Ini kan boxing memang main tinju ya, yang seperti kita tahu apalagi kalau sudah pakai apa sih namanya? Sudah pakai itu bisa saja pukulannya lebih lagi ya kalau ditambah tenaga. Itu orang tua tidak ada khawatir. Pernah ada yang sempat orang tuanya larang untuk ikut boxing enggak? Tidak ada. Oh ini. Iya, siapa namanya? Waldan. Nah, coba boleh ceritakan. Jadi bagaimana meyakinkan orang tuanya? Dilarang bagaimana dulu pertama? Dilarang bagaimana? Apakah mau dikhawatirkan dari orang tuanya bakal punya tonjokan, bakal cedera atau bagaimana? Iya, karena barusan juga masuk rumah sakit. Oh, dari event itu kemarin? Iya, Kenapa? Kena tonjok sebelah mana? Kena tinju sebelah mana? di bagian telinga. Oh, dekat telinga. Iya. Jadi itu yang bikin masuk rumah sakit kemarin. Iya, jadi kaku badan. Oke. Jadi orang tua ini larang sebelum kejadian itu atau setelah kejadian itu? Setelah. Setelah. Berarti Iya. ini selanjutnya bagaimana? Bagaimana meyakinkan orang tua untuk tetap ada di boxing? Yakinkan saja ya. Iya. Tapi orang tua masih aman berarti sekarang kau masih ikut di boxing. Masih dikasih ikut boxing. Setidak. Iya. Berarti gimana selanjutnya? Berarti untuk sekarang hiatus dulu ya. Iya. Diam dulu dari ini ya. Oke. Barangkali ke depannya bisa memberikan keyakinan untuk orang tuanya melihat bagaimana perkembangannya begitu ya. Iya. Oke, yang jelas berarti sekarang masih aman kondisi sekitar telinga. Sudah. Oke, baik. Yang lainnya ada enggak? Yang maksudnya orang tuanya sempat ragu dia mau ikut boxing, tapi dia malah meyakinkan orang tuanya untuk ikut. Ada enggak sih? Tidak ada ya. Berarti semua didukung orang tua juga ya. Oke, luar biasa ya. Oke, baik teman-teman semuanya, itu kemarin di Donggala berangkatnya rame-rame berarti. Rame-rame dan sampai di sana ada yang sudah jadi akrab sama teman lawannya. Ada ya. Jadi teman yang sudah sering itu kan kalau ketemu sesama atlet bisa jadi tambah teman juga ya. Oke, ini salah satu pengalaman baru untuk beberapa orang yang baru pertama kali ikut. Oh ya, yang kemarin yang adanya siapa? Naura. Yaman. Oh, Devki sama Amar. Ini berarti kalian 3 bersaudara. Berapa bersaudara? 3. Semuanya boxing. Jadi kalau di rumah baku hantam atau gimana? Tidak ya. Akur ya. Oke, baik. Jadi ada yang mau disampaikan dari pengalaman kemarin mengikuti siapa? Harapannya mungkin mana mic-nya boleh disorong ke siapa? Devki boleh? Mau menyampaikan harapan
Ya siapa? Oke, siapa sudah? Harapannya apa dari kedepannya, mungkin pengen ikut event lagi kah atau bagaimana? Harapan saya bisa menjadi lebih baik, insya Allah sampai ke jenjang nasional. Amin. Siap. Yang lain ada? Ya, kasih gede. Harapan saya bisa lebih baik lagi dari sebelumnya dan bisa mengikuti kakakku namanya Aranda Anaya Naura Amandari, bisa ke Popnas. Oke, luar biasa. Oh iya, dia lolos Popnas Iya. ya. Oke, baik. Jadi sekarang untuk apa namanya tadi, Buol Boxing Camp itu tiap tempat latihan gimana? Latihannya setiap hari apa? Ada di Kelurahan Leok 1 Leok 1 ya. Iya. Latihannya setiap hari kah atau setiap hari. setiap hari? Ya, Selanjutnya ini ada persiapan event apa lagi yang ke depannya? ke Jurnas. Ke Jurnas? Ya, Untuk semuanya? kecuali nanti dia terpilih karena masih mau di-sharing dari Pertina Sulawesi lagi. Oh, oke. Berarti ada tahap-tahapnya ya. Iya. Cuma semuanya akan fokus ke sana ya. Ya, Oke, baik. Sebelum kita tutup, ada yang ingin disampaikan buat teman-teman? Mungkin mau mengajak bagaimana, ayo sama-sama untuk main di boxing, pilih bela diri boxing. Ada yang bisa membagikan? Ya, sekaligus mempromosikan komunitas boxing. Siapa tahu mau mengajak gabung kan? Siapa? Suban. Iya, Suban boleh? Mempromosikan dokter. Iya. Silakan. Sebelum kita tutup. Ya, silakan. Mau mengajak teman-teman penonton mungkin, silakan. Untuk teman-teman, boxing itu bukan tentang pukul, cuman pukul. Boleh masuk boxing, tapi terus siap juga dipukul. Oke. Kalau mau ikut lebih kayak event-event boleh, tapi jangan cuma takut dipukul, siap juga dipukul. Mantap ya. Berarti jangan cuma tahu pukul, harus siap dipukul ya. Intinya mental juga ya, jangan dilupakan. Oke, baik teman-teman semuanya, kita sudah sedikit berbagi pengalaman, kesan dan pesan juga dari teman-teman atlet boxing. Ini dia mengikuti event kemarin di Donggala dan semoga kedepannya bisa meraih perolehan medali emas terutamanya yang lebih banyak. Karena ini luar biasa ya, mereka ada yang baru pertama kali ikut dan dari 10 atlet ya, 10 atlet yang kemarin mengikuti event ini semuanya meraih medali. Satu pencapaian yang luar biasa. Boleh kita aplaus untuk semuanya? Iya, baik. So, sekali lagi terima kasih buat teman-teman dari Boxing Camp Buol ya. Dari Boxing Camp Buol sudah hadir di podcast Info Buol hari ini dan juga terima kasih buat teman-teman semuanya sudah menyaksikan kita hingga akhir video. Sampai jumpa dan bertemu lagi di video menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.